apapun konsekuensi dari masa lalu kita hadapi, temui orang-orang yang mungkin menagih hutang saudara dan seterusnya, berkatalah bahwa saudara mungkin tidak mampu bayar, hadapi mereka, jangan kabur, tanggung jawab. Oke? Kemudian jadi saudara-saudara, bagaimana ya pertanyaannya dalam hidup kita, bagaimana Pak? Kok hidup saya tetap tidak mengalami perubahan? Saya ingin bertanya kembali kepada saudara. Apakah selama ini firman Tuhan yang sudah kita pelajari itu betul-betul menjadi sesuatu yang kita valuasi tinggi, yang kita nilai begitu tinggi? Nah, saudara, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita adalah kita ini setelah mendengar firman, kitab Yakobus katakan bahwa setelah kita mendengar firman, kita lupa. Orang yang mendengar firman seperti orang yang berkaca. Dan cermin itu berkata, engkau lebih daripada pemenang. Cermin itu berkata, engkau tidak akan berhutang, tapi akan memberikan pinjaman kepada bangsa-bangsa. Cermin itu berkata, engkau adalah orang-orang yang dicintai, engkau terhormat. Keluargamu, engkau dan seluruh isi rumah melayani Tuhan. Tapi seringkali kita hanya berkata, oh itu mungkin buat orang lain, bukan buat saya. Saudara, saya ingin cerita sedikit kepada saudara. Ketika saya mendengar firman, saya membaca firman, dan saya sudah seringkali mengandalkan kekuatan saya sendiri, dan pada akhirnya tidak membawa pada apa yang saya inginkan. Saya tidak mau jadi orang yang bebal. Ada waktunya saya mengambil keputusan dalam hidup saya. Tuhan, mulai hari ini Engkau yang menjadi kurios dalam hidupku. Engkau yang menjadi Tuhan dalam hidupku. Caramu yang tertulis dalam firman-Mu, apa yang aku dengar, apa yang aku pelajari, aku mau lakukan. Bukan supaya aku masuk ke surga, karena aku sudah memperoleh itu, tapi supaya aku menghadirkan surga dalam hidupku dan kehidupan banyak orang. Ketika saya mengambil keputusan itu, saya mulai memvaluasi begitu tinggi firman Tuhan. Ini saya ambil contoh, saudara. Jadi ketika saya baca firman, saya nggak cuma baca firman doang, tapi yang saya lakukan adalah satu. Saya mulai baca, saya mulai cek bahasa aslinya. Dalam podcast saya ajarkan bagaimana cara untuk mengecek bahasa aslinya. Dan mulai ketika saya ketemu dengan siapapun, ketemu dengan anak saya, ketemu dengan istri saya mulai sharing. Saya mulai cerita, tadi saya dapat ini dari Tuhan. Saya ketemu dengan teman saya ngomong. Kemanapun saya ketemu dengan teman-teman saya cerita-cerita, yang saya bicarakan hanya itu. Nggak sempat kita berbicara tentang fakta. Saya katakan, ini bukanlah karena saya suci. Ini bukanlah karena saya lebih baik daripada orang lain. Bukan, tapi saya mengerti. Saya perlu menggunakan cara Tuhan. Cara itu dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Ini yang sering kali saya bahas. Ibrani pasal keempat ayat yang ke-12. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang tajam yang bermata dua. Bermata dua, two-edged. Two-edged itu bahasanya distomos. Distomos artinya apa? Dua mulut. Mulut saya dan mulut Tuhan. Tuhan sudah memperkatakannya, tertulis dalam firman-Nya. Saya setuju dan saya memperkatakan perkataan firman Tuhan. Perkataan ini bukanlah perkataan yang hampa. Ulangan pasal 32 ayat 47. Perkataan ini bukanlah perkataan hampa. Perkataan ini, inilah hidupmu. Melalui perkataan ini akan memperpanjang hidupmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu untuk kau mendudukinya. This thing is not a vain thing. Alkitab katakan seperti itu. Jadi saya memperkatakan dabar, bukan cuma di batin, tapi kita memperkatakan. Bagaimana kita mengalami mujizat? Seperti yang saya katakan tadi, tanah hati kita tanah hati yang subur. Kita berserah supaya tidak ada lagi semak duri, kekhawatiran, ketakutan dan segala macam. Apapun konsekuensi dari masa lalu kita hadapi, temui orang-orang yang mungkin menagih hutang saudara dan seterusnya. Berkatalah bahwa saudara mungkin tidak mampu bayar, hadapi mereka, jangan kabur, tanggung jawab. Oke? Kemudian bawa persoalan saudara kepada Tuhan. Apakah itu masalah kesehatan, rumah tangga dan semuanya. Dan mulai perkatakan firman Tuhan. Dan mulai sharingkan kepada Tuhan. Sharingkan kepada Tuhan. Artinya apa? Saudara bicara dengan jujur. Seperti Yosafat berkata kepada Tuhan. Tuhan, dengan musuh yang sebanyak ini dalam kitab 2 Tawarikh pasal 20. Aku tidak tahu, musuh yang begitu banyak. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tapi aku percaya kepadamu. Lakukan seperti Daud. Bawa persoalan saudara kepada Tuhan. Jangan bawa masalah saudara ceritakan kepada manusia-manusia yang lain. Sharing firman Tuhan kepada lebih banyak orang. Perkatakan perkataan firman. Ketemu dengan siapa adalah perkataan-perkataan yang menguatkan.
Dan menariknya saudara, kalau saudara ketemu dengan orang lain, bicarakan firman, ada orang dalam persoalan, saudara doakan. Abraham berdoa untuk seluruh dalam kitab Kejadian. Abraham berdoa untuk orang yang ada di Gerar. Dia berdoa untuk raja itu karena mandul. Padahal waktu itu Abraham masih belum punya anak. Tapi Abraham berdoa, kalau saya tidak salah untuk Abimelek atau untuk siapa itu, berdoa. Dan Tuhan membuka kandungan raja di situ. Padahal Abraham belum punya anak. Saudara, jangan fokus dengan persoalan kita. Ingat, saudara manusia roh. Secara roh, masalahmu sudah selesai. Dan akan termanifestasi di dalam jiwa saudara dan kemudian dalam kehidupan nyata saudara, di dalam tubuh saudara. Sekeliling saudara akan melihat bahwa aliran air sungai itu mengalir dengan begitu deras. Mujizat itu tidak ada satu orang yang berkata, sungguh aku melihat Tuhan menyertaimu. Tidak ada satu orang bisa berkata ini karena Fedi, ini karena Anda. Tidak ada. Tapi Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Tuhan berkati setiap kita.